Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas bagian dari Satdarsana, yaitu Samkhya. Dalam video ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, pendiri ajaran Samkhya, yang kedua, pengertian Samkhya, yang ketiga, pemahaman Samkhya, yang keempat, ajaran pokok Samkhya, dan yang terakhir kita akan membahas sumber ajaran Samkhya. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, apa sih itu Satdarsana? Nah, jadi dalam ajaran filsafat Hindu, Darsana berarti pandangan tentang kebenaran. Jadi, Satdarsana berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan dasar dari filsafat Hindu. Lalu, Satdarsana ini memiliki 6 bagian, yaitu Samkhya, Yoga, Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, dan Vedanta. Setelah membahas pengertian dari Satdarsana, lalu kita akan membahas bagiannya, yaitu Samkhya. Yang pertama, pendiri ajaran Samkhya. Sistem ajaran Samkhya ini dicetuskan oleh Maharesi Kapila atau sering dipanggil dengan sebutan Resi Kapila Muni. Resi Kapila Muni ini lahir dari ibu yang bernama Devahuti dan ayahnya yang bernama Kardama. Dari ibunya lah, Resi Kapila Muni ini mendapatkan ajaran-ajaran filsafat, dan apa yang menjadi konsep sistem ini ditulis dalam sebuah buku, Samkhya Sutra. Yang kedua, pengertian Samkhya. Samkhya adalah salah satu sistem filsafat India yang mengakui Veda sebagai otoritas tertinggi. Oleh sebab itu, Samkhya dikelompokkan ke dalam Astika atau ortodok. Jika dilihat dari bentuk katanya, Samkhya berasal dari 2 urat kata, yaitu Sam dan Khya. Sam diartikan sebagai bersama-sama dan Khya diartikan sebagai bilangan. Jadi, secara harfiah Samkhya berarti bilangan bersama-sama. Kata Samkhya digunakan dalam Sruti dan Smrti, di mana masing-masing digunakan dalam pengertian pengetahuan dan tindakan. Sehingga, kata Samkhya ini juga memiliki arti pengetahuan yang benar. Perkataan Samkhya juga berarti pengetahuan yang sempurna, yang dimaksud adalah filsafat tentang sesuatu yang memberi pelajaran untuk mengenal diri sendiri secara metafisik. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian vicara, yaitu perenungan filosofis. Yang ketiga, pemahaman Samkhya. Ajaran Samkhya disebut realistis, dualistis, dan pluralitas. Disebut realistis karena mengakui realitas dunia ini yang bebas dari roh. Disebut dualistis karena prinsip ajarannya ada 2 realitas yang berdiri sendiri, saling bertentangan dan dapat dipadukan, yaitu Purusa dan Prakriti. Dan Samkhya disebut pluralisme karena mengajarkan bahwa Purusa itu beranak sekali. Kadangkala sistem ajaran Samkhya dikatakan sebagai ajaran yang bersifat ateistik atau Niriswara Samkhya, atau yang disebut Samkhya tanpa Tuhan, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan, karena dalam ajaran Samkhya ini sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Tuhan, dengan alasan Tuhan itu sangat sulit untuk bisa dibuktikan keberadaannya. Ajaran Samkhya, jika dilihat dari pengakuannya terhadap otoritas Veda, nyatanya sistem ini termasuk ke dalam kelompok Astika yang mengakui Veda sebagai sumber ajaran kebenaran Hindu. Sistem Samkhya ini tidak menentang Tuhan, hanya saja Samkhya menunjukkan bahwa Purusa dan Prakriti sudah cukup untuk menjelaskan alam semesta ini. Jadi tidak ada alasan untuk merumuskan hipotesa tentang keberadaan Tuhan. Yang keempat, ajaran pokok Samkhya. Ajaran pokok dari Samkhya adalah adanya 2 realitas asasi, yaitu Purusa dan Prakriti, atau asas kejiwaan dan asas kebendaan yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam Samkhya Darsana menggunakan 3 sistem pembuktian yang disebut dengan Tripramana, yaitu yang pertama Pratyaksa Pramana atau pengamatan, yang kedua Anumana Pramana atau penyimpulan, dan yang ketiga Aptyawakya atau benar sesuai dengan Veda dan guru yang mendapatkan wahyu. Dan yang kelima adalah sumber ajaran Samkhya. Meskipun Samkhya kadangkala dikatakan sebagai ajaran yang bersifat ateistik, namun Samkhya menggunakan Veda sebagai otoritas tertingginya. Samkhya menggunakan Veda sebagai dasar pengembangan kebenaran Hindu. Selain Veda, Samkhya juga menggunakan Chandogya Upanishad, Prasna Upanishad, Katha Upanishad, dan Svetaswatara Upanishad. Dan yang tidak kalah penting dalam ajaran Samkhya adalah Mahabharata yang termuat dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, demikian pembahasan dari Samkhya.
Saya harap kalian mengerti dengan pembahasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan kata.